Okay. Pak Ali. Okay, let me record the discussion so we can use later on. Yeah, yeah. Okay, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah, thank you for everybody join to the discussion, our discussion this morning. Please accept my apology if my English is not good, but yeah, I can understand you. Yeah, let me try to speak so Pak Jos can understand what we discussed. I thank you for you're being gracious that we are holding this in English. If you feel more comfortable to speaking Bahasa Indonesia, that's fine by me. Yeah, yes. Okay lah. So please, Pak Alan, maybe you can start to open this discussion and give the presentation, maybe our introduction for our partnership and also for our planning to open our representative in Australia for our partnership. Please, Pak Alan. Thank you. Selamat. I'm going to speak in Indonesian, so it'll be clear to everybody. Okay, good. Just one moment. Oke, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke. Jadi begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau saya bisa lihat muka-mukanya, terima kasih banyak Bapak. Saya kepengen berkenalan melalui Zoom meeting ini. Wonderful. Jadi begini, sejarahnya saya kenal dengan Pak Badarudin, Pak Ali, yang pernah mengunjungi Sydney. Nah itu cikal bakal perkenalan kita, tapi pada waktu itu juga kita sudah bertemu dengan Direktur Jenderal dari Departemen Pendidikan. Nah, atas pembicaraan itu maka kami bersempatan untuk mengundang rombongan ke Australia. Di situ memang sudah banyak program yang kami mau persiapkan, tapi menjelang COVID, semua rencana itu terpaksa kami tundahkan dulu. Nah, sekarang dengan adanya COVID sudah terbuka, kunjungan sudah terbuka, maka kami rasa bahwa pada tempatnya untuk kami menjalin hubungan baru. Kebetulan juga pemerintah Australia membuka peluang untuk bekerja di Australia. Nah, semua informasi tentang peluang pekerjaan ini akan kami beberkan karena terlalu mendetail dalam waktu yang singkat ini. Antara lain yang kami butuh itu nurse, kita butuh juga pekerja di carpenter atau tukang kayu, tukang beton, hotel, banyak macam pekerjaan yang bisa kita jajaki untuk kita punya kader dari Indonesia. Nah, tentu saja ada ada list dari Bali. Ada list yang sudah ditentukan oleh pemerintah Australia. Nah, dari list inilah yang kita harus persiapkan calon-calon kita ini. Listnya tidak sulit. Ya, namun tentu saja yang dibutuhkan di sini adalah bahasa Inggris. Karena kalau kita kerja di perkebunan, cukup kita mampu berbahasa Inggris dan menulis bahasa Inggris sedikit. Karena tidak ada laporan yang sangat signifikan untuk mereka laporkan sesuai dengan lapangan kerja mereka. Tapi meningkat ke yang pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak pengetahuan, di mana contohnya bilanglah kalau dia kerja di di hotel, itu perlu diberikan juga laporan. Maka bahasa Inggrisnya inilah yang menjadi cikal bakal untuk mereka bisa sukses dapat visa ke Australia. Nah, kami juga punya agen imigrasi yang akan hadir di Jakarta. Kenapa?
supaya beliau bisa menerangkan undang-undang, aturan-aturan yang ada hubungannya dengan calon-calon kita ini nantinya. Ya Pak. Nah, di situ kunjungan kami itu akan di Jakarta itu akan membuat PowerPoint presentasi sehingga nanti ada tanya jawab. Dari tanya jawab itulah kita bisa buat satu persiapan untuk jangka ke depan kita. Kami di sini punya tugas terdiri dari nomor 1. Yang penting adalah mengkoordinir aplikasi-aplikasi ini, dokumen-dokumen ini. Sehingga menurut kami dokumen ini sudah memenuhi persyaratan. Nah, setelah itu kami mengajukan surat sesuai dengan pekerjaan atau perusahaan yang mau mempekerjakan mereka. Di situ dalam perjanjian itu akan terjadi bahwa perusahaan di Australia ingin orang ini datang karena sudah memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan. Setelah itu, undangan itu kami kirim ke Indonesia untuk dibawa ke Kedutaan Besar Indonesia untuk visanya. Ya, visa, tiket dan lain-lain adalah biaya calon-calon ini. Setelah mereka mendarat di Sydney, kami akan jemput dari Sydney. Dari penjemputan kami di Sydney itu, kalau tempatnya itu di sekitar Sydney, kami sekaligus mengantarkan ke perusahaan yang sudah mengundang dia untuk bekerja. Kalau tempatnya di luar kota Sydney, kami akan organize begitu rupa sehingga perusahaan yang mempekerjakan umpamanya dari Melbourne, kita akan mengupayakan supaya calon kita itu bisa berangkat ke Melbourne dan dijemput di Melbourne, dibawa ke tempat kerjaannya, dan persiapan untuk penginapannya akan disediakan sebelum mereka tiba. Nah, kemudian ada juga peraturan-peraturan lain yang ada hubungannya dengan calon pekerja, apalagi yang dinamakan Medicare. Medicare itu adalah kalau kita kerja di sini, kita itu harus punya tax file number, artinya nomor tax. Kenapa harus punya nomor tax? Karena nomor tax itu kita akan isi formulirnya supaya nanti gaji-gajinya itu bisa dipotong pajaknya oleh perusahaannya. Ya. Nah, perusahaannya sudah potong, jadi pekerja itu tidak ada sibuk apa-apa lagi. Begitu juga dengan kesehatannya. Kita akan sediakan aplikasinya untuk mereka bisa dapat jaminan kesehatan. Itu dibayar tapi tidak besar. Kemudian penginapannya. Jadi kalau saya mau urut kembali apa-apa saja yang mereka harus keluarkan setelah mereka tiba di Sydney sesuai dengan peraturan pemerintah, itu adalah pengisian dari tax file number, itu tidak ada biaya. Ya. Kedua, itu Medicare, itu nanti saya cek tergantung dari di mana dia kerja, di kota mana, dan pekerjaan apa yang dia buat. Umpamanya kalau dia kerja di mining, ya dia punya kesehatan itu lebih tinggi, tapi gajinya tinggi. Ya, nah kalau kita umpamanya mengasumsikan gaji-gaji yang kita harapkan untuk mereka yang kerja di hotel itu 1 jam, Pak, sekitar $35. Nah kali 1 minggu itu dia kerja itu 40 jam. Kali $35 itu 1.200 tambah 4 kali 5 $1.220. Itu gajinya potong pajak. Pajak sekitar 30%. Jadi kurang 30% dari 1.200 itu kira-kira 400. Jadi dia terima sekitar 800-an per minggu. Dia juga bisa kerja overtime di hari Sabtu atau hari Minggu kalau di hotel. Ya. Nah, itu juga pendapatannya akan lebih banyak. Nah, kalau dia itu sewa rumah, umpamanya 1 orang itu dia sewa 1 kamar lebih mahal dari 4 orang sewa 1 rumah yang lebih murah jatuhnya. Umpamanya, kalau 1 rumah itu terdiri dari 2 kamar, apartemen 2 kamar, itu biasanya sekitar $500 sampai $600.
Kalau 4 orang yang nginap di sini dibagi 4 lah. Begitu juga dengan makanannya. Ya, makanannya 1 orang kalau umpamanya kita untuk makan di rumah pagi-pagi, kalau di luar kan makan sendiri-sendiri. Tapi kalau mereka pagi di rumah atau Sabtu Minggu tidak kerja di rumah, itu makannya itu biasanya breakfast. Itu diperkirakan 1 orang, kalau 4 orang, 1 minggu sekitar $40 sampai $50. Jadi kalau kita lihat dia punya pengeluaran 1 minggu, kalau pendapatannya 1.800 setelah dipotong pajak, pengeluarannya itu bisa sekitar 300-350. Jadi kemampuan menabung besar sekali. Ya Pak, Kepala. Nah, menabung ini juga bisa macam-macam. Seandainya mereka butuh uang, ada pinjaman, itu sudah bisa dibayar pinjamannya, Pak. Ya. Selanjutnya, setelah mereka dengan rajin, dengan hormat, memberikan kepuasan kepada pemiliknya itu bisa mengajukan kepada imigrasi untuk orang ini diberikan working visa untuk jangka yang lebih lama. Sampai di situ sudah oke, Pak. Teman-teman sudah oke sampai di situ. Halo. Ya Pak Olan, sudah oke ya? Ya. Ya, kalau sudah begitu, Pak Alan. Ya, bagaimana? Oke, saya lanjutkan ya. Mohon izin. Biasanya sih kalau lanjut. Silakan Pak, silakan. Ya. Jadi mungkin gini Pak Alan, nanti Ya, teknisnya dilanjutkan dulu, Pak Alan. detailnya kita tadi sudah menangkap opportunity yang ada di Australia, Pak ya. Nah, namun yang penting juga, Pak, ini yang mungkin perlu kita sampaikan juga bahwa ini frame-nya ya, kerangka framework dari partnership ini kita harus rumuskan juga, Pak. Jadi maksud saya, Pasti. karena ini kan kita melalui HP3KI. Jadi maksud saya di HP3KI ini kan berhimpun teman-teman yang punya berbagai macam usaha, pelatihan, dan ya berbagai potensi lah. Nah, saya berharap ini nanti komunikasinya harus via HP3KI. Ya, jadi kita jangan sampai akhirnya kita miskoordinasi gitu ya, masing-masing direct to Pak Alan gitu ya, akhirnya kita tidak tertata gitu ya. Jadi ekosistemnya harus kita bangun bersama, Pak. Jadi frameworknya harus kita susun sehingga aturan mainnya seperti apa. Ini yang akan menjamin bahwa kerjasama kita ini bisa long partnership. Jadi nggak short term aja. Kalau short term bisa masing-masing main-main sendiri-sendiri kan kacau nanti Pak Alat. Ini yang mungkin saya harus jelaskan juga. Saya akan hormati mengenai polisi daripada HP3KI. Ya. Lanjutkanlah Pak, maaf ya. Ya, jadi itu yang mungkin concern saya sebagai Waketum Bidang Organisasi dan Kerjasama. Jadi ini informasi ini kita share, tapi nanti dalam implementasinya saya berharap kita melalui suatu role ya, misalnya aturan gitu. Jadi melalui proses yang tertata, yang jelas everybody harus happy lah gitu kan. Baik Jadi, sekali. Itu Pak harapan saya Pak Alan. Mungkin Pak Ali bisa menambahkan juga Pak Ali, menekankan Pak Ali. Pak Ali, ini monitor nggak Pak Ali? Oh, mungkin di jalan sinyalnya lagi kurang bagus. Ya. Jadi begini Pak. Oke, siap. Pak. Kami itu pada prinsipnya, kami itu mematuhi organisasi Bapak, dan organisasi Bapak lah adalah partner kita. Jadi segala sesuatu oleh cara ya silakan. Dan Mr. punya peluang seperti apa, kalau PT-PT-nya apa, kemudian kalau punya tatanan-tatanan seperti apa, nanti saya kira perlu disampaikan. Karena ini Mr. Alan bisa berbahasa Indonesia, ya saya kira pakai bahasa Indonesia aja. Mr. Jos nanti pada waktu bicara, saya kira ditranslate oleh Mr. Alan. Untuk itu silakan Mbak Rini untuk dimulai Mbak Rini. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Rini.
Waalaikumsalam, terima kasih Bapak. Dan hari ini tepatnya 12 April 2022, ini anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini Amin. adalah hari yang khusus, hari untuk saling bersinergi, dan tema kita pada pagi hari ini adalah peluang tenaga kerja migran di Australia dan pembentukan HP3KI Australia. Yang terhormat Bapak Ali Badarudin sebagai Ketua Umum HP3KI Indonesia, kemudian yang kami hormati Sekjen HP3KI Bapak Buyung Yulkifli, kemudian Wakasekjen Pak Mas Gianto, dan Kak Ustadz OKK Bapak Wahyu, juga Bapak Alan. Selamat pagi Pak, sehat selalu. Bapak sudah komunikasi? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu tatap muka dengan sahabat-sahabat dari Indonesia. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pada awalnya tadi Bapak Alan sudah berbincang-bincang banyak dengan rekan-rekan, tadi dengan Pak Redi Wayan. Halo, selamat pagi Pak. Tadi sudah bincang-bincang, kemudian juga sudah dibuka oleh Pak Wahyu. Nah, ini semangat baru untuk kita semuanya, karena kita akan berkolaborasi lebih besar lagi. Dan hari ini akan diawali oleh Bapak Haji Ali Badarudin. Dengan hormat kami silakan Pak. Halo Pak Ali. Pak Ali itu dalam perjalanan ke Solo, jadi bisa jadi sinyalnya nggak bagus. Baik. Selamat pagi ya Pak. Ya. Kemudian Bapak Buyung, hadirkah pagi hari ini? Dari tim kesekjenan belum ada yang hadir Mbak hari ini. Belum ada yang hadir. Ya. Kami lanjutkan ke Pak Wahyu. Mangga Pak, disilakan. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi intinya secara kelembagaan HP3KI kita menyambut baik rencana kerjasama ini, rencana kolaborasi ini. Jadi dan juga rencana kita memperluas sayap kita membentuk perwakilan di Australia gitu ya, untuk mendukung rencana kerjasama ini. Nah, tadi informasi awal yang disampaikan oleh Pak Alan itu sangat-sangat menarik, dan ini mungkin akan menjadi salah satu tambahan gula ya, tambahan potensi organisasi ini ke depannya. Jadi orang bergabung ke HP3KI itu ada manfaatnya. Salah satunya manfaatnya kita punya networking sampai dengan Australia ya, kita punya networking. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan peluang-peluang kerja ya, istilahnya peluang kerja. Nah, nanti secara kelembagaan kita akan menata bersama dengan Pak Alan kira-kira seperti apa rules-nya. Jadi kita di Indonesia akan menata juga kira-kira bagaimana memfollow up-nya ya, bagaimana menindaklanjutinya. Misalnya secara legalitas gitu ya, secara secara teknisnya, siapa yang terlibat, siapa aja yang diajak gitu ya. Mungkin itu Pak Alan. Jadi diskusi kita sana secara informasi menarik. Nanti ya kita menunggu bulan Mei nanti kalau Pak Alan dan tim datang ke Jakarta, kita bisa obrolkan lebih lanjut. Nah, menunggu tahap itu nanti Ketum Ali bisa melakukan pembicaraan awal juga dengan organisasi-organisasi terkait, karena di Indonesia ini kan ada banyak organisasi dan instansi lah ya yang menangani terkait dengan buruh migran atau pekerja migran gitu ya. Jadi sebaiknya kita akan kolaborasi. Mungkin itu Bu Rini. Baik. Boleh saya ada pertanyaan satu Pak? Mohon maaf ya. Ada berapa organisasi yang benang di HP3KI? Saat ini anggota yang bergabung di kita organisasi ada terdata kemarin berapa? 9 ya kalau nggak salah. Nah, jadi itu, nah ini dalam proses juga kita nanti Pak Ali lah mungkin bisa menambahkan. Mungkin Pak Ali sudah bisa monitor. Silakan Pak Ali mungkin menambahkan. Bu ini bisa dipersilakan. Pak Ali, silakan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Yang saya hormati Mr. Alan and Mr. Josh in Australia. I hope Mr. Alan can translate my speaking Indonesian language to Tanya putus-putus Pak Haji. Mr. Josh. Yes. Ya. Ya, kalau putus-putus wajar karena saya berada di Bad reception. Yeah. I will translate you the conversation when we finish with it. mengenalkan Mr. Alan bahwa HPT pelatihan dan kewirausahaan dihadiri juga oleh Ketua Umum 4 Ibu Gun Mulyono, kemudian dihadiri juga oleh Ketua Koperasi HP3KI Mr. Rifat Saudi, juga dihadiri oleh Mr. Agus. Mr. Agus ini adalah pemilik PJTKI yang terbesar di Jawa Tengah, yang sudah terbiasa mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri. Ya. Begitu juga di sini hadir Om Randy. Om Randy ini adalah lembaga kursus OASIS ya, overseas yang OTC itu biasa juga mendidik mahasiswa di Bali yang juga terbiasa mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri. Tidak hanya Australia dan beberapa negara sudah dikirim oleh Om Randy dan kawan Om Randy yang dari Bali dan kawan-kawan. Ya. Baik. Jadi ya melanjutkan itu tadi seperti saya bilang, kami di Australia ini ada tim dari akademi pendidikan, ada 2 orang. Setelah ada kunjungan tim, ini kita akan lanjut di Indonesia yang ada di Australia yang dipimpin oleh Pak Mr. Alan, dan nanti akan bekerjasama dengan HP3KI yang ada di Indonesia. Baik, Kemudian baik, Pak. berharap bahwa peluang-peluang apa yang perlu dibuka untuk Indonesia ke Australia, dan peluang-peluang apa dari Australia ke Indonesia. Mungkin nanti kita juga perlu melakukan adanya pertukaran pelajar. Pelajar Indonesia bisa dikirim ke Australia sehingga anak-anak Indonesia bisa belajar di Australia. Begitu pelajar dari Australia yang ingin belajar di Indonesia bisa kita tangani di Indonesia. Kemudian turisme atau turis yang ada, turis dari Indonesia ke Australia nanti bisa kita lakukan bagaimana mekanismenya, kerjasamanya. Begitu juga turis dari Australia ke Indonesia, ke Bali, itu nanti bisa dilakukan kerjasama tidak telat. Ya, baik, Pak. Tidak telat antara kita, Mr. Alan nanti bisa mengkapitalisasi tidak hanya Mr. Josh saja yang menjadi komponen daripada kerjasama ini, tapi bisa dibentuk Mr. Josh yang lain yang mempunyai kalau Indonesia PC ya, atau organisasi penerimaan kerja di Australia. Kalau kemarin kita kerjasama dengan Jepang gitu ya. Baik, Pak. Di Jepang itu kita kerjasama dengan kawan-kawan yang berasal dari Jepang sehingga kita siapkan pekerjaan yang
Jepang itu peluang bagi kawan Australia. Begitu juga waktu kita bersama dengan Korea. Korea itu ada peluang besar ini itu dan lain sebagainya. Ya, baik. Sehingga harapan kami pada saat nanti Mr. Jos, ini semuanya sudah antara hubungan Indonesia dengan Australia. Kemudian Baik. mungkin perlu kalau kemarin datang ke Australia diantar oleh Mr. Alan dan kawan-kawan ke kedutaan Indonesia yang di Australia. Mungkin kami juga nanti akan mengenalkan atau mengawal kawan-kawan Australia ke kedutaan Australia yang ada di Indonesia. Baik, betul sekali, Pak. Dari kedutaan Indonesia yang ada di Australia dan kedutaan Australia yang di Indonesia itu nanti bisa menjembatani kita dalam mensinergikan peluang kerjasama yang kita bangun yang dimulai. Kemudian kawan-kawan yang sekarang menjadi pengurus ada di DKI, saya kira bisa memberikan usulan-usulan atau masukan-masukan. Kemudian nanti perlu adanya rangkuman problem yang bisa dilakukan berikutnya, sehingga harapan kami pada waktu Mr. Alan bersama dengan Mr. Jos dan timnya ke Jakarta, kita mengadakan MOU atau penandatangan bilateral itu sudah jelas. Baik. Lalu perlu diperlukan dengan pemerintahan mana? Kalau kemarin kita berhubungan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, sekarang menjadi Kementerian untuk Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mungkin nanti ada karena ini pekerjaannya berhubungan dengan pengiriman tenaga kerja, tentunya kita nanti berhubungan dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ini yang saya kira kita perlu tata dengan baik sehingga semuanya akan berjalan sesuai dengan koridor yang kita harapkan bersama. Di sini saya juga mengundang Ibu Murti. Ibu Murti itu adalah pemilik DJTKI terbesar di Surabaya, di Surabaya, Jawa Timur, gitu ya. Ya. Ibu Murti kebetulan pasangan bisnis saya yang mereka juga pada waktu pengen mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri dimanapun, mereka legal standing-nya atau perizinannya sudah lengkap. Dan nanti bersamakan dengan pihak Australia dan negara-negara yang lainnya, terutama Australia. Baik. Saya kira kita perlu lakukan. Kemudian tolong nanti Ketum 1, Kakak bisa memimpin jalannya acara ini sehingga ini semuanya bisa berjalan sesuai koridor yang ada di pengurusan di DKI. Saya kira itu mungkin bisa ditranslate ke Mr. Jos dulu, Mr. Jos understand tentang apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Of course. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, selamat sampai di tempat ya. Nah, sebagai tambahan Bu, 2 hari lalu saya ada makan siang dengan Menteri Pariwisata Sandi Uno. Ya, di situ saya paparkan mengenai kemungkinan kita organize pengiriman dari Australia ke Indonesia, karena itu maksudnya dia ya, untuk membuka pariwisata di Bali sehingga kita bisa memasarkan ya. Nah, di situ saya sudah bicara bahwa kita akan ketemu lalu waktu di Jakarta. Target saya itu biasanya datangnya dari perusahaan-perusahaan yang mau bikin konferensi atau eksibisi atau apapun juga yang ada hubungannya dengan kegiatan perusahaannya. Daripada bikin di Sydney yang biayanya mahal, mari kita undang ke Bali,
membuka peluang di Bali dengan harga yang jauh lebih murah dengan fasilitas internasional yang sudah ada. Jadi tidak mengurangi makna daripada persediaan yang disiapkan di pemerintah Provinsi Bali. Nah, itu akan terjadi setelah saya tiba dengan beliau dan kita akan bikin MOU dengan beliau juga. Selanjutnya yang tadi dibicarakan oleh Pak Ali tentang pertemuan dengan Embassy Australia memang perlu. Kenapa perlu? Bahwa mereka harus tahu siapa kita, apa kita, dan tujuan kita. Saya akan organize itu meeting dengan mereka. Nah, akan kita pergi dengan teman-teman dari HP3KI. Ya. Nah, selanjutnya berbicara tentang pertukaran student itu bisa saja. Tapi tentu saja pertukaran student ini kita itu harus punya university atau punya institusi yang mau mengadakan pertukaran. Ini bisa dipasarkan juga. Karena Indonesia itu adalah negara tetangga yang terdekat dengan fasilitas internasional yang sudah sangat memadai. Namun biayanya jauh lebih murah. Nah, kalau mereka datang ke Australia, murid-murid ini adalah tanggung jawab institusi di sini. Sebaliknya kalau mereka ke sana, ini adalah tanggung jawab institusi di Indonesia. Nah, inilah yang akan kita bicarakan nanti atau kita paparkan nanti di dalam MOU ini yang ada hubungannya dengan bentuk lapangan kerja atau kerjasama yang bisa kita jalin untuk di kemudian hari. Nah, itu lagi. Ada pertanyaan lagi, Bu? Atau Bapak-Bapak yang lain, silahkan. Ya, Pak Alan, jadi kalau boleh saya menangkap beberapa hal tadi yang disampaikan Pak Ali dan Pak Alan. Intinya kita di sini mengidentifikasi ada beberapa peluang kerjasama. Salah satunya yang pertama tadi tentunya pengiriman tenaga kerja terampil gitu ya, terampil untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja di Australia. Baik. Yang kedua, kaitan dengan mungkin juga kita bisa sampaikan peluang pemasaran produk-produk UMKM dari Indonesia ke Australia ya, yang memenuhi spek dari sana. Nah, sebaliknya kita juga mungkin bisa menjajaki kerjasama seperti yang Pak Alan sampaikan terakhir adalah kaitan dengan bagaimana kita mendatangkan wisatawan bisnis atau hanya wisatawan gitu ya, bisnis trip or tourism gitu ya, untuk mereka berkunjung ke Indonesia. Jadi termasuk mengorganize misalnya pelaksanaan meeting atau apa istilahnya exhibition atau apalah istilahnya dari Australia di Bali. Nah, dan juga mungkin tadi misi-misi misalnya pertukaran pelajar begitu ya. Nah, ini yang kita coba jajaki lah. Nah, terkait Bali ini ada Pak Reddy. Pak Reddy ini adalah beliau selain tadi yang sudah disampaikan beliau punya pelatihan, beliau punya usaha pengiriman. Beliau ini adalah ketua DPW Bali ya. Jadi ketua Bali. Nah, mungkin Pak Reddy bisa menyampaikan beberapa hal, mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Alan. Pak Reddy, silakan Pak Reddy. Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, yang terhormat Pak Ketum dan Pak Sekjen, kemudian jajaran juga yang kami hormati pula Pak Alan dan Mr. Jones beserta tim yang ada di Australia. Salam kenal, kami dari DPW HP3KI Bali. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua DPW-nya pada kesempatan hari ini. Saya ingin mengenal lebih jauh terkait dengan program-program yang nanti kita akan kerjasamakan bersama HP3KI Australia. Jadi selama ini mungkin sebagai perkenalan, saya memiliki lembaga pelatihan kerja yang sudah berjalan serta memiliki juga legalitas pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, baik itu untuk di darat maupun untuk di kapal pesiar. Nah, karena fokus kami, konsentrasi kami di lembaga pelatihan itu
adalah terkait dengan hospitality. Jadi seluruh pekerjaan di perhotelan itu dan di kapal pesiar kami ajarkan di lembaga kami dengan kualifikasi sesuai dengan permintaan industri. Jadi itu yang sudah kami laksanakan sehingga belakangan ini kami bisa berhasil mengirim mereka ke luar negeri darat seperti di Maldives, kemudian di Turki, Dubai, Doha, kemudian ada juga beberapa di Polandia dan lain sebagainya. Dan kami juga memiliki kerjasama dengan perusahaan kapal pesiar agensi luar negeri yang terbesar yaitu CTI Group. Nah, kami untuk pengiriman tenaga kerja ke beberapa kapal pesiar seperti Carnival, Virgin Cruise Line, Apollo Group dan lain sebagainya. Nah, berhubung dengan rencana kerja sama yang kita bahas kali ini, saya ada pertanyaan kepada Pak Alan. Beberapa kali kami pernah mencoba untuk bekerja sama dengan Australia. Bahkan kami sudah sempat melakukan rekrutmen, namun ada kendala Pak Alan. Dari sisi kualifikasi bahasa, TOEFL dan IELTS-nya. Sehingga proses untuk visa kerja pun menjadi hambatan buat kami. Sehingga itu menjadi kendala yang pernah kami lakukan, kami sampai rekrutmen kurang lebih 20 seorang chef, yang lulus cuma 1 Pak Alan. Nah ini merupakan kendala yang berat buat kami sehingga mungkin itu ke depan kami minta solusi-solusi bagaimana caranya agar seperti mungkin yang Pak Alan sampaikan barusan, kita harus audensi kepada imigrasi dan KBRI mungkin ke depan supaya mereka tahu posisi kita sehingga ketika kita meng-hire orang untuk dikirim ke sana sedikit tidaknya mereka mengetahui, mengenal bahwa kita dari HP3KI. Setuju. Itulah sampai kita mau bekerja sama. Ya Pak Alan, ini poin bagus dan mudah-mudahan potensi kerjasama ini bisa menjadi peluang yang sangat besar. Karena jujur kami bilang untuk setiap tahun kami bisa mencetak siswa di Bali itu kurang lebih 1.000 Pak Alan untuk setiap tahunnya. Dan itu pun kami sampaikan kepada Pak Alan, itu bisa kami pastikan mereka qualified untuk di perhotelan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Alan, mudah-mudahan ke depan kerjasama bersama AP3KI ini bisa berjalan dengan baik sehingga pola kerjanya seperti apa silakan dibicarakan, dikondisikan bersama ketum kita. Kita menghormati segala prosedur yang akan dilaksanakan sehingga kita mendapatkan win-win solution. Terima kasih Pak. Betul, sebelum Bapak pergi, mari saya tanggapi apa yang Pak Reddy bilang ya. Memang kita harus akui bahwa bahasa yang memegang peranan paling penting. Selain dari umur, pengalaman. Justru kalau kita melihat dari ketentuan ini, inilah ada kesempatan buat Indonesia atau perusahaan Bapak untuk merekrut juga dan memperbaiki IELTS mereka. Di Australia ini saat ini yang paling banyak dibutuhkan itu adalah yang kerja di perhotelan. Chef, cookeries. Mereka butuh sekali yang kayak begituan. Halo? Ya, siapa? Oke. Nah, jadi dengan kata lain, ini masalah sebenarnya mudah untuk kita atasi dengan catatan kita harus fokus untuk perbaikan IELTS mereka. Nah, kita bisa tawarkan online. Gini, kita bisa tawarkan online IELTS, lalu dari hasil itu kita bisa keluarkan sertifikat. Dengan sertifikat pengakuan dari Australia, maka mau tidak mau, hak mereka untuk datang lebih besar karena dikeluarkan sertifikat dari akademi di Australia bahwa calon ini sudah memenuhi IELTS yang dibutuhkan. Nah, informasi ini kita lampirkan kepada agen imigrasi kita untuk mengajukan visa kerjanya. Nah, ini yang saya juga mau emphasize, mau lebih banyak menunjuk ya.
bahwa tahap pertama yang harus kita fokus adalah kemampuan berbahasa Inggris. Itu tahap pertama. Bagaimana caranya ya? Bukalah apa-apanya pendidikan. Kita bisa serahkan kurikulumnya. Kalau dia itu mau kerja sebagai chef, ya kurikulumnya beda dengan kalau dia mau kerja di pertukangan atau di perkebunan. Ya, kurikulum ini itu nanti di belakang ijazahnya itu ada tertulis dia sudah selesai belajar mengenai ini A, B, C, D. Dan karena jumlah itu sudah memenuhi persyaratan IELTS mereka, maka itulah materi utama yang memungkinkan mereka untuk ke Australia dan belajar di Australia, kerja di Australia. Nah, ini semuanya Pak bisa kita atasi. Makanya saya bilang ada rencana jangka panjang karena banyak persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita betul-betul mengajak calon-calon ini. Siapkanlah calon-calon ini supaya bisa memenuhi ketentuan pemerintah Australia. Setelah itu tidak akan ada kesulitan. Kami bisa bantu. Ya kan Pak ya? Itu dari saya. Baik, ada pertanyaan dari Bu semuanya yang hadir pada hari ini. Boleh izin bertanya? Saya Yuke. Halo Pak Alan, terima kasih banyak sudah. Apa kabar Pak? Ini the first time ya sebenarnya saya ikutan ini. Tapi it's very interesting actually. Dan tadi kalau Ibu bisa bahasa Inggris juga Pak Jos bisa ngerti. Okay, that's great. Actually, it is very interesting because you mentioned about IELTS, and I do agree 100% that basically we need to conquer IELTS in order to go international, especially in Australia. Absolutely. So I guess that just to let everybody in here, to let know everybody here that actually I've been dealing with IELTS for almost 10 years basically in Bandung. So it's not really surprising when you are mentioning about IELTS here. So probably I would be able to, like support others. I mean, like if you guys need IELTS, anything about IELTS, I would really happy to share everything about it because I guess that here in Bandung, I'm staying in Bandung and my institution more into like English language, and currently we also one of the registration center for IELTS in Bandung. So great. I guess that it's a great opportunity for all of us. And then I think I also have some of students who actually, we send students to Australia actually. So when you're mentioning about student exchange, we have done that one several years ago actually. So yeah, we also have some like cooperation with some university, also colleges there. So I guess yeah, it's going to be like a lot of opportunity for all of us here in Bandung and also in Indonesia, especially when we have you there. So it's going to be easier, I guess. Thank you. I have a friend of mine. George is actually a solicitor. Ah, that's great. Thank you. So he knows exactly about the law. Pleasure, Ibu. Pleasure. Yeah. So in saying so, bisa enggak saya minta tolong supaya kita tidak membuang terlalu banyak waktu? Adakah template atau contoh dari perjanjian yang sudah tersedia untuk dikirim kepada kita untuk kita bisa mengevaluasi, baru mencocoki dengan apa yang ada di Australia supaya ada titik temu di mana inilah yang menjadi landasan kerjasama kita nantinya. Pak Redi. Halo. Pak Redi, bisa nggak ada contoh? Siap, nanti saya kirimkan nanti Pak Alan. Saya akan ya, supaya kita tidak buang waktu. Nah, kalau kita bisa baca itu, kita bisa persatukan juga nantinya dengan kondisi yang ada dari sini, baru kita diskusi di Jakarta, baru kita keluarkanlah MOU-nya nanti. Baik Pak. Ya. Saya akan kondisikan itu Pak. Saya kirim segera kepada Pak Alan melalui Pak Wahyu atau Pak Ketum nanti Pak. Baik. Terima kasih banyak. Kemudian karena kita sudah berbicara ke arah situ, mungkin kalau seandainya Pak Ali ada surat resmi
penunjukan saya dan George sebagai perwakilan HP3I di Sydney, di Australia. Mungkin itu juga bisa, sebab saya mau ketemu konsul jenderal, saya mau memakai bendera HP3I untuk kunjungan ke Indonesia. Oke, Pak Alan, nanti kita bantu siapkan appointment letter ya, appoint letter Pak Alan sebagai representatif HP3KI di Australia. Berikut Baik. juga nanti kita berikan profil dari HP3KI in English. So ini lebih memudahkan nanti Pak Alan dan George untuk mewakili HP3KI dan untuk kepentingan Bapak nanti datang ke Indonesia. Bila perlu nanti kita akan buatkan juga invitation letter ya untuk Bapak. Kalau ada lebih bagus, sebab Pak Kojek itu harus mengetahui kunjungan kita, apa kontribusi kita buat negara Indonesia. Betul, nanti kita draftkan invitation letternya, jadi supaya nanti lebih mudah membantu Bapak untuk berkunjung ke Indonesia. Terima kasih banyak Pak, saya ucapkan sekali lagi. Pak Ali, terima kasih juga atas kesediaan menunjuk kami loh Pak Ali. Terima kasih juga Pak Alan. Baik, yang hadir pada hari ini yang ingin bertanya. Dari Rifat. Salam kenal, salam kenal. Rifat. Ya. Om Wahyu saya kira perlu membuat perjanjian payungnya dulu ya, payungnya antara HP3KI Indonesia dengan HP3KI Australia. Kemudian nanti apa saja yang berhubungan dengan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan dari Indonesia dibawa ke Australia, dari Australia dibawa ke Indonesia, saya kira perlu dilihat. Baik sekali Pak. Ya. Saya setuju. Nanti gini Pak Ali, Pak Alan ya. Jadi mungkin konsepnya akan ada dua agreement, ya, ada dua semacam letter ya. Letter pertama penunjukan Pak Alan dan George sebagai representatif. Jadi Bapak adalah untuk kaitan organisasi. Nah, yang kedua nanti kaitan bisnis to bisnis, tentunya kan ada yang kadang-kadang memang harus bisnis to bisnis. Antara misalnya entiti kita di sini di Indonesia under HP3KI dengan entitas bisnis yang ada di Australia terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, itu nanti bisnis to bisnisnya akan terpisah. Tapi untuk tahap awal ini we focus on organization scheme-nya dulu, organization scheme-nya seperti apa, supaya ini tahap awal kita gitu Pak Alan. Baik Pak, saya setuju. Terima kasih. Oke, tadi ada Pak Rifat ingin bicara, monggo Pak Rifat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rifat. Yang saya hormati Ketum Pak Wahyu dari Australia, Mr. Alan dan Mr. George. In the 1994, there was studied activity between Indonesia and Australia. Their name is International Magen Program. There were 15 participants from Indonesia studied English in Australia, and one of the participant is me. One of the is me. In that time, we studied in Townsville University for 3 months. And where was this? Sydney or Melbourne? Townsville. Oh, Townsville. Okay. Yeah, Townsville University. We studied there. So this is alumni with the limited English, only 3 months, because only 3 months. Very good. Different English with the before Bu from Bandung, because she was teacher. So this is practical. So different. The capability of English different. But minimal for understand, okay, like I understand. Okay, so, saya as a leader of koperasi, leader koperasi HP3KI, the name koperasi HP3KI also, so HP3KI there was organization and also have cooperation, ada kooperasinya. Jadi mungkin from my side, one opportunity is if we can do tropical fruit, export tropical fruit maybe. Jadi karena there
was some fruit not growth in Australia, but growth in Indonesia, like maybe rambutan, durian, maybe ada. I think there are some fruit special who growth in tropical environment. So maybe from this side we can do also if Of course. if from Australian side need this fruit. Yeah. Mungkin itu ngelihatnya saya lihat apa ya mungkin dari yang alamiah lah tropical buah-buahan khas Indonesia mungkin Pak. Itu yang bisa kita bantu lah. Understand. Saya kira itu. In order to answer you, oh sorry Pak, masih ada lagi Pak Rifat? No, I think enough. Okay. In order to do so Pak Rifat, alangkah lebih bagus kalau ada pendataan informasi yang bisa kami terima dan juga kita bisa tahu. Sebab kalau mengenai buah-buahan itu lifespan-nya terbatas Pak. Paham. Kayak avocado. Avocado itu biasanya datangnya dari New Zealand. Tapi avocado di sini tidak seenak, semanis, seharum dari avocado Indonesia. Right. Hanya saja importer di sini takut menjajaki itu. Kenapa? Karena packagingnya. Ya, jangan sampai di sini itu biasanya avocado datang sini masih keras. Nanti proses pematangannya itu memakan waktu di Australia bukan di Indonesia. Nah itu juga packagingnya itu harus punya wrap, individual wrap. Ya, baru ditaruh di box yang juga pakai cellophane. Jadi sehingga tidak cepat membusuk begitu. Nah itu bisa kita bantu mengenai kalau kita sudah dapat pasar, kita akan minta dari pembeli kondisi apa saja yang dia butuhkan sebagai pengepakannya. Kalau soal harga saya tahu murah. Tapi how regular shipment-nya itu karena biasanya shipment-nya itu pakai pesawat terbang, Pak. How regular pesawat terbangnya itu bagaimana kok itu semuanya di containerize di pesawat terbang, the amount that mereka bisa send itu semuanya quantity itu perlu kita siapkan untuk kita bisa jajaki di sini dan tawarkan di sini. Ya kan ya. Jadi banyak sekali peluang, tapi peluang ini hanya bisa tercapai Bapak-bapak Ibu-ibu kalau kita sendiri menawarkan produk kita dan benefitnya. Ya tuh, kalau hanya produk dan harga, orang juga bisa it's very cheap, but bagaimana benefitnya pembeli, apa risikonya dan lain-lain dan lain-lain. Ini harus kita sebelum mereka nanya kita sudah siapkan. Kira-kira begitulah dari saya. Sebab kita masih import banyak fruit product dari negara kaya dari Thailand. Durian datangnya dari Thailand. Kelapa datangnya dari Thailand. Ya tuh. Dan duku datang dari Thailand. Banyak sekali yang datang dari kenapa Thailand itu karena mereka punya delegasi di sini yang tahu benar-benar mengenai peraturan. Sehingga proses importasi ini memudahkan untuk pembeli. Ya kan? Itulah kira-kira dari saya, Pak. Ada pertanyaan lain lagi? From our side I see karena there is a rule special rule and like wrap packaging and others. Jadi mungkin Mr. Alan karena if you know one company or company who need the fruit tropical fruit seperti itu mungkin bisa didiskusikan kira-kira apa sih aturannya sehingga kita coba sesuaikan dengan itu atau maybe if we have juga I think some companies also from us ada yang sudah ekspor ke Singapura biasanya kan. Nah, kita juga mungkin bisa jadi sampel dari situ. Betul sekali. Saya tidak masalah untuk mengetahui karena di sini ada website dari Asosiasi Importir Buah-buahan. Ada asosiasinya. Saya bisa ajukan kepada mereka tapi saya perlu mengetahui produk, benefit dan lain-lainnya dulu. Dan nanti kalau saya tiba di Jakarta kalau ada profilnya
tolong Oke. disiapkan untuk saya bawa ke Australia dan menawarkan produknya. Ya Pak, oke. Ya, Ya itu Pak, dari saya, understand. Pak. Understand. Oke, oke. Ya Thank Pak, you. thank you, thank you Good Pak. opportunity, good opportunity. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Ada Ibu Pun, kemudian Pak Agus, kemudian Bu Egi, ada juga Pak Gilang. Kami silakan kalau ada yang ditanyakan ke Mr. Alan di Pak siang Alan hari. aja, Pak Alan. Pak Alan ya. Kemudian dari Bu Yuti tadi sudah. Ada Pak Jenderal Yaidun, Teh. Kami silakan Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin tuh ada Pak Zaidun, penasehat kita. Mungkin Pak Zaidun ingin menambahkan, Om Zaidun. Om penasehat, Om Zaidun, apakah kalau mungkin ada yang mau disampaikan Pak Zaidun, monggo Om Zaidun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Zaitun. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah. Tadi saya mengikuti, tapi sudah pertengahan terakhir, tapi ada beberapa yang memang bisa disinergikan dengan beberapa program pusat ya. Kebetulan di pusat program yang khususnya Bali tadi Pak Redi tadi setiap tahun bisa memberangkatkan 1.000 orang yang bisa keluar negeri. Itu di berbagai negara itu bisa kita sinergikan dengan program dari HP3KI Pusat karena kita kebetulan kita juga menyiapkan hal-hal yang terkait administrasi mulai dari paspornya, meningitisnya, kemudian biometriknya, bahkan biometrik itu sudah kita bawa ke Indonesia gitu untuk fingerprint pada saat kita turun pesawat di negara yang kita tuju itu udah kita bawa termasuk visa, mulai visa wisata, visa kerja dan lain-lain. Ini hal-hal yang bisa nanti sesuai dengan program Pak Ketua dan Pak Wakil, Pak Wahyu, insya Allah kedepannya bisa kita terus bersinergi sehingga ada kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan kepada kita semua, baik bagi penyelenggara maupun bagi peserta atau anak-anak kita atau warga kita yang menjadi pahlawan devisa di luar negeri. Karena kita tahu dari aspek keamanan, dari aspek berbagai aspek lah yang kita juga pikirkan bagaimana ke depan kita semua bisa terukur dari aspek kesejahteraannya, keamanannya, termasuk monetizing-nya, dari jumlah keuangan yang mereka terima itu bisa juga disinergikan di berbagai program kita di pusat. Ini hal-hal yang positif yang bisa kita padukan sehingga nanti HP3KI ke depan makin sinergi, makin modern dan makin bisa memenuhi kebutuhan era saat ini karena era saat ini adalah era digitalisasi sehingga semua program bisa terkontrol lewat media yang ada di tempat kita masing-masing. Saya kira masukannya itu, terima kasih. Semoga ke depan terus bersinergi sehingga apa yang kita diskusikan hari ini termasuk tadi yang disampaikan Pak Alan terakhir tadi, kebetulan saya di Dewan Pembina Agro-Agri se-Indonesia, jadi kita sudah juga ada apokat yang tadi Bapak sampaikan bahwa dari New Zealand itu sudah mulai kami bibit Pak di Jawa Barat itu besar, kalau nanti membutuhkan hasilnya juga harganya insya Allah terjangkau dan rasanya memang sudah luar biasa. Ini salah satu di antaranya. Jadi hal-hal yang terakhir saja tadi yang saya sampaikan, baik Mas Redi maupun Pak Alan dan kita semua. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Ketua, Kalau saya boleh tambahkan apa yang Bapak ceritakan itu,
itu penting sekali buat kami diberikan materi-materi informasi supaya kami tahu peranan apa yang kami bisa buat, memudahkan untuk kerjasama nanti dengan calon-calon pembeli di sini. Itulah dari saya, Baik, Pak. Ya. Baik. Jadi kunjungan kami nanti di sana, di Jakarta nanti itu bukan hanya mengenai 1-2 hal lapangan kerja, tapi ada banyak jenis lapangan kerja yang bisa kita siapkan informasi dan materinya untuk dipakai memasarkan produk-produk dari Indonesia. Ya, gitu Pak. Oke, Pak Over. Alan. Ya. Terima kasih Pak Alan. Terima kasih Sama-sama. Pak Zaidun, penasehat kita. Nah, tadi saya ada siapa ya, Bu Yuke ya dari Bandung. Bu Yuke masih monitor nggak ya? Bu Yuke masih? Ya, Ya. saya barusan ada kelas sebentar, ditinggal sebentar. Oke. Bu Yuke, Ya. saat ini Bu Yuke sudah aktif di HP3KI Bandung atau Jawa Barat? Iya, saya di Jawa Barat, Pak. Di Jawa Baratnya? Ya, betul. Sama Pak Ali juga, ada Pak Buyu juga, sempat hari apa ya? Saya lupa malah hari Jumat atau hari Sabtu gitu. Ya, enggak. Gimana, Ini Pak? Bu Yuke, maksud saya gini, ini kerjasama kita atau apa istilahnya, permodelan kita untuk Australia ini kan akan menjadi pilot project kita, model kita untuk skema kita pengembangan organisasi di luar ya, di overseas. Nah, maksud saya nanti minta bantu Bu Yuke juga nih, istilahnya dalam hal bagaimana menyiapkan, membuatkan apa istilahnya agreement yang standar ya, yang bisa dipahami oleh Australia gitu ya, dokumentasi in English ini kan penting gitu ya, supaya kita kelihatan proper. Nah, nanti kaitan dengan itu nanti Bu Yuke mohon bisa dibantu kita Bu Yuke ya, untuk ya mungkin nanti kita akan siapkan yang standar dulu, nanti Ibu bantu ini supaya kita proper lah dalam hal surat menyurat, karena ini kan kita berurusan dengan luar ya, luar negeri. Dan ini saya berharap nanti akan jadi model kita, sukses kita dengan Australia nanti bisa di copy paste untuk di tempat-tempat lain, mungkin ke Singapura, mungkin ke Eropa dan seterusnya. Tapi kita belajarnya nih dengan Pak Alan dulu nih untuk kita membuat simulasinya. Jadi izin Pak Alan, jadi kita prototyping dulu, pilot project dulu dengan Australia untuk sebagai kita punya dasar. Nah, baru nanti kita kembangkan ke banyak negara, Pak, sesuai dengan tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga, Bu. Ya, siap, Pak. Terima kasih juga sama-sama, Pak. Ya. Jadi untuk agar supaya memudahkan kita itu kalau bisa segala materi-materi yang ada hubungannya dengan fasilitasi anggota FP3KI itu disiapkan untuk kami pakai memasarkan atau membantu informasi yang dibutuhkan. Oke, siap. Ya. Baik. Oke, ini ada bergabung di sini kan ada Pak Agus, terus ada beberapa teman yang selama ini mengurusi pengiriman TKI. Kalau bisa tampilkan mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, sharing dengan kita sehingga ini akan menjadi perbaikan atau jadi masukan untuk rencana kerjasama kita. Siapa ya? Ada Pak Agus mungkin dari Semarang atau yang dari Surabaya mungkin. Tom dari PT PT Maharani dari mana ini, Tom? Mungkin dari Surabaya kali. Coba dicek dulu. Nah, yang dari Surabaya? Saya dari Tangerang Selatan, Pak. Usahanya di pengiriman tenaga kerja juga, Bu? Iya, saya perusahaan pengirim tenaga kerja. Saat ini sudah kirim ke Asia Pasifik dan Eropa. Ke Australia sudah pernah kirim, Bu? Belum. Justru ini baru dapat link dari teman. Ini baru dengar HP3 ini baru memantau, melihat dulu. Ya kita undang Bu ya, Ibu gabung dengan kita. Ya, siap. Jadi nanti Ibu bisa, kita khusus untuk ini, ayo kita kolaborasi bersama, sinergi bersama via AP3KI ya. Jadi ya, siap, Pak, nanti siap. bisa menghubungi Pak Rifat ya untuk yang di Banten. Beliau leader kita di sana. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Tolong Pak Rifat nanti di follow up ya. Dengan Bu siapa? Ya, Pak. Mohon maaf. Mami Fauzia, Pak. Ibu Mami.
Ibu Mami. Ya. Terima kasih. Oke, Ya, Bu Mami, Yang dari salam kenal. Surabaya tuh. Iya Pak, salam kenal Pak. Ya, insya Allah kontak-kontakan lah kalau gitu. Sama-sama Tangsel ini. Saya juga di Ah, Tangsel, siap, Bu. siap. Siap. Oke, yang lain mungkin yang dari Pak Agus Semarang, silakan Pak Agus, monggo. Dari Semarang, Pak. Yes, monggo Pak. Selamat Lanjut, salam Pak. ketemu, Pak. Ya, Pak Alan. Ini saya. Halo, Pak. Halo, Alan. Salam ketemu. Ingat nggak? Oke, sebentar Bu Dewi, saya ke Pak Agus dulu Bu Dewi ya. Pak Agus, monggo, Pak Agus. Ya, Pak. Kebetulan saya dari PT Arni. PT Arni, tapi ya sih formal sedikit aja ke Malaysia. Yang biasa informal. Itu saya 1 bulan biasa Singapura, Hong Kong, Taiwan itu bisa paling minim 2.000 itu. Jadi saya bisa menempatkan ke luar negeri itu paling minim 2.000 saat itu. Pak, maksudnya 2.000 apa, Pak? Kalau 2.000 orang, 2.000 orang. 2.000 orang. Oke. 2.000 Untuk orang. keahlian apa Pak Agus? 2.000 orang itu. Terampil di bidang apa, Pak? Informal, Pak, pekerja rumah tangga. Oh, Tapi asisten rumah tangga ya, asisten rumah tangga ya. Kita kasih bekal bahasa Inggris. Jadi nanti kalau ke Australia mungkin saya ini untuk dari Singapura yang pandai bahasa Inggris juga banyak, Pak. Bagus sekali. Ya. Jadi sudah ada sejarah pengalaman kerja kan? Ya, yang saya tempatkan lebih dari 30.000 malah. Waduh. 30.000 Luar lebih. biasa. Ya. Luar biasa. Sukses, Pak. Ya, nanti kalau di Jawa Tengah, Pak Alan, di sini ada tempat saya di Jepara, ada ukir Jepara juga, siap ekspor. Baik, Pak. Baik. Itu jadi memang Indonesia itu kaya akan produk. Indonesia kaya akan produk. Tetapi dengan adanya COVID itu semuanya itu pada berhenti. Di Australia juga berhenti. Namun sekarang karena sudah terbuka kembali, maka dengan demikian kita mulai masukin di dalam pasar kita Australia dan jangan sampai orang lain lebih dulu masuk. Oke. Ya. Pak Alan. Ya. Saya pengen Pak Mr. Jos bicara ya. Ya. Nanti harapan kami munculkan jos-jos yang lain untuk menjadi pengurus HP3KI di Australia. Pasti. Saya sudah ada 4 orang calon. Oke. Jadi mungkin dibentuk kepengurusan kawan-kawan orang Indonesia di Australia bersama dengan asli orang Australia yang memang punya PT atau punya usaha di Australia bisa kumpulkan bersama. Baik. Menjadi HP3KI Australia dan bisa disinergikan karena Indonesia ini kan yang ada sehingga Pak Mr. Alan bisa mengimbangi yang ada di Indonesia. Harapan kami ke sana. Benar sekali. Bisa diberikan kesempatan kepada Mr. Josh dulu. Oke, Georgie, are you there? Masih di mute itu. Yes. George, okay. Mr. Ali, wish you to say 2 words that I will translate you. Okay. All right. Look, I've sent a message to Ibu Dewey again. Good to see her, and good to see Pa Ali again after all these years. And I was most heartened by Pa Reddy's message that he wants us to remember that this is a matter of high integrity and not about profit. And I agree most heartedly with what he has to say. Can you stall a little bit so that I can go in Indonesia? Ya, jadi yang disampaikan oleh Pak George itu bahwa terima kasih kepada Pak Reddy bahwasanya tujuan utama ini adalah untuk mengembangkan pendidikan dan lapangan kerja serta industri lainnya yang tidak didasari oleh mencari keuntungan saja, tapi juga lebih condong untuk membantu
bangsa Indonesia, keluarga Indonesia, anggota dari FKP3I untuk bisa datang ke Australia dan meneruskan pendidikannya dan juga pekerjaannya di sini. Di sini memang kemungkinannya ada. And yeah, you can go ahead, George. Okay. I apologize that my Bahasa is not very good, but given a few months' time, I'm sure I can improve it a lot so I can understand more of the conversation. However, from what I've been listening to, I can pick up certain aspects of the conversation and what everyone is trying to get across. And I think we are pretty much on an agreement that what we're looking for is a unified approach to enhance relations between Indonesia and Australia through our own efforts to bring people closer together, but to also to exchange ideas and to assist our communities through education and work opportunities. Okay, let me translate it if you okay, George. Jadi memang kalau dilihat dari programnya itu ada bisa bersinergi dengan kami di Australia, dan dengan demikian kami juga berharap supaya kerjasama ini bisa hanya bukan di satu bidang tapi di beberapa bidang. Dan menurut George, dia minta maaf karena dia punya bahasa Indonesia itu not good yet, tapi dalam waktu yang singkat dia akan lebih baik bisa mengerti bahasa Indonesia. Tapi di dalam percakapan dia juga bisa ada beberapa kalimat yang dia bisa tangkap, di mana di situ menandakan kesediaan dari HP3K Indonesia untuk bekerja sama dengan kami HP3I Sydney Australia. Yeah. Next, George. And I look forward to seeing everyone personally in Indonesia when we're there later next month, and we can formalize our relationship. So we can know exactly where we are going and how we are going to deal with each other. And of course, with integrity and for the benefit of our own communities. Okay. Jadi George menyampaikan betul-betul keinginannya untuk bertemu dengan kawan-kawan HP3I Indonesia supaya kita bisa bekerja sinergi dengan pola integrity, kita kerjasama dengan jujur, dengan transparan, dan saling membantu. Jadi menunggu kedatangan kami pertemuan di Jakarta nanti, Pak. Akan kami sampaikan. Is that it, George? That's it. Terima kasih. Thank you, George. Terima kasih. Thank you, Mr. George. Oke, tadi ada Bu Dewi, ada yang mau disampaikan, Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Oke, terima Ini kasih, wajah yang Pak saya Wahyu. kenal kira-kira ini. Wajah yang pernah saya ketemu. Halo Alan, nice to meet you. Good to see you too. How about you? Bagaimana naik helikopter atau? Ayo kita ke Gold Coast lagi. Alan, gini, aku punya satu institusi. Kebetulan saya bekerja sama dengan seluruh perawat seluruh Indonesia. Mereka sudah tersertifikasi dengan 3 kemampuan, yaitu perawat vokasi, perawat profesional, dan perawat umum. Nah, kan saya tahu persis bahwa di Australia itu kan sangat dibutuhkan tenaga medis untuk perawat dari Indonesia, dan itu sangat banyak sekali. Nah, nanti seandainya di sana dibutuhkan, tolong hubungi kami, Alan, karena kita udah siapkan mereka sudah tersertified bahasa Inggrisnya. Oh, good. Jadi begini, memang lapangan kerja di bidang kesehatan, jadi nurses, aged care, banyak jenisnya itu peluangnya cukup besar. Karena Australia pada dasarnya malas. Karena negara memberikan bantuan tunjangan sekalipun mereka tidak kerja. Nah, ini yang bikin peluangan di Australia besar. Tapi karena ada hubungannya dengan manusia, nyawa manusia, sehingga peraturannya itu betul ketat sekali. Peraturan ketat itu tidak berarti kita tidak bisa. Itu hanya kita harus betul-betul identify apa yang diharapkan dari peraturan itu. Kita penuhi harapan ini, masalahnya tidak akan ada masalah lah.
Nah, nanti kalau kita di Indonesia, kita bisa jelaskan juga mengenai ketentuan-ketentuan yang ada hubungannya dengan pekerjaan sebagai perawat. Itu Bu Dewi. Ya. Nah, kalau menurut saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, mari kita mulai fokus bahasa Inggrisnya dulu. Fokus in bahasa Inggris itu bikin kita punya perjalanan lebih smooth ke depan. Ya. Nah, kalau memang dia punya IELTS masih sekitar 3,5, kasih 3 bulan kursus. Dalam 3 bulan itu dinaikin ke 4,5. Itu saja. Oke, Bu Dewi. Kapan kita ketemu lagi? Ayo ke Gold Coast lagi. Kami itu bisa sekali. Nanti kalau rombongan kita tiba, bisa disertai juga dengan para pimpinan HP3I untuk mengunjungi Australia. Kami keluarkan undangan. Siap, terutama untuk visanya ya, dibantu ya. Ya, itu pasti. Kalau ada surat undangan resmi dari kita, ya itu tidak akan ada kesulitan. Karena kita juga punya agen imigrasi yang akan ke Indonesia. Yep. Dia akan menjelaskan semua peraturan-peraturan sehingga kalian bisa siapkan supaya itu memenuhi persyaratannya. Ya. Ibu Mulyono, apa kabar Bu? Dari tadi saya lihat-lihat wajahnya. Baik Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik sekali. Nanti kita akan ke Sydney karena beberapa tahun yang lalu kami membawa rombongan untuk rombongan lomba pidato bahasa Inggris. Oke. Waktu cuti ya di Melbourne kalau nggak salah. Oke. Ya. Nah, nanti kalau kami ininya adalah budaya. Budaya yaitu kecantikan pengantin. Oke. Nah, mungkin nanti kalau ada rombongan ke Australia kita bawa budaya-budaya itu untuk diperagakan di sana. Dan ini pun ada standarnya, ada uji kompetensinya yang pernah kami laksanakan ujian di Singapura, lalu Malaysia juga pernah, lalu Timor Leste pernah juga. Mudah-mudahan nanti kita ke Sydney bisa diadakan. Welcome to Sydney, Ibu Mulyono. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, Bu Rini, mungkin bisa dilanjut Bu Rini atau kita bisa simpulkan kalau memang sudah nggak ada yang lain. Silakan Pak Wahyu disimpulkan dengan Pak Wahyu. Teman-teman sudah masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibicarakan di kesempatan ini? Masih adakah? Masih adakah Bapak Ibu semuanya yang akan bertanya dengan Pak Alan? Sampai ketemu di Jakarta. Oh, oke. Pak Ali, ada yang mau ditambahkan? Tom Ali? Oh, Tom Ali mungkin lagi ini. Bang Luther ada yang mau ya, gimana Tom Ali? Ya, saya kira dari saya cukup karena ini kan brainstorming dulu. Betul. Dari brainstorming ini saya kira bisa disimpulkan oleh kawan-kawan Indonesia dan Australia. Pasti bahwa Australia tolong mempersiapkan timnya yang solid gitu agar berada di Indonesia, TikTok-nya juga berjalan dengan baik. Baik Pak. Kawan-kawan yang punya PT yang ada hubungannya dengan Indonesia atau yang akan dimitrakan dengan Indonesia itu langsung bisa di-list gitu. Sehingga kerjasama ini akan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan pada hari ini. Amin. Saya kira itu. Nanti setelah ini barangkali RWH bisa merapatkan, membuat letternya, membuat perjanjiannya dengan Australia, apa yang diinginkan seperti apa, mungkin bisa dibantu oleh Pak Randy dan
Teh Yuke. Saya kira itu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu atas waktunya. Dan tentu saja sekali lagi saya betul-betul mengharapkan bisa ada pertemuan di Jakarta. Kalau umpamanya toh tidak semua bisa hadir, kita bisa bikin Zoom supaya mereka juga bisa mengikuti presentasi nantinya. Oke. Ya, mungkin terakhir Pak Alan, kemarin kan Pak Alan sempat ketemu dengan Pak Sandi juga. Nah, nanti mungkin kalau bisa kita tata bersama kaitan dengan pertemuan dengan beliau. Nanti kan kebetulan Pak Sandi kan temennya Pak Ali juga. Jadi nanti ya kita sinkronkan lah ya. Nanti agenda kita, nanti kita bisa frame kita ketemu dengan Mr. Sandi itu, Sandi Uno itu adalah dalam kerangka ya memperkenalkan HP3KI dan kita punya kerjasama dengan Australia untuk follow up apa yang selama ini yang sudah kita diskusikan. Mungkin itu Pak Alan ya. Saya setuju sekali Pak. Ya, jadi nanti kita coba rumuskan. Ini sudah saya rekam juga diskusi kita. Nanti saya share via link di YouTube. Jadi bisa untuk bahan misalnya diskusi teman-teman yang mungkin belum bisa ikut di Zoom kita pagi ini. Jadi baik, Pak. Itu saja mungkin. Tambahnya gini Tom. Ya. Saya kira perlu penting sekali lagi untuk full team gitu ya. Kalau sekarang Mr. Alan baru membawa Mr. Josh gitu. Oh no, ada 5 orang yang akan di sana. Pertemuan berikutnya barangkali bisa full team di Zoom meeting gitu. Bisa. Kalau Zoom meeting ini full team, Indonesia full team, kemudian Australia full team. Sebelum kita berangkat, kita akan Zoom terakhir. Di Indonesia ini kita tinggal menyimpulkan saja dan tinggal MOU. Ya. Tinggal Ya Tomali. Jadi nanti sebelum Mr. Alan silaturahmi ke Kementerian Pendidikan, silaturahmi ke Kementerian Tenaga Kerja, Menkraf dan yang lainnya kita sudah satuan. Betul. Setuju Pak. Baik. Setuju. Barangkali perlu bahasa gitu. Terima kasih. Oke, saya cuma ingin menginformasikan begini, bahwa selain via Zoom ini, kita sudah punya grup WA untuk explore atau penjajakan pengembangan HP3KI di Australia. Jadi yang belum join di grup WA itu nanti bisa bergabung, bisa hubungi saya atau Bu Rini untuk di-add di grup itu. Jadi diskusi kita tetap bisa berlanjut ya setelah Zoom ini. Nah, nanti sebelum Mr. Alan dan tim, Pak Alan dan tim datang ke Indonesia pun kita akan lakukan Zoom meeting untuk kita bahas lagi gitu ya, untuk supaya lebih bagus lah semuanya well organized gitu ya. Betul sekali. Kita well prepare, well organized. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Alan, Mr. George, thank you for your participation in this Zoom meeting. Dan teman-teman semuanya, terima kasih. Saya akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Good evening. Bye-bye. Goodbye. Thank you. Oh, good afternoon. Goodbye, everyone. Thank you. Di Sydney sudah sore, Pak Alan. Jam 2.33, beda 3 jam. Oh ya, masih afternoon berarti ya. Jadi rombongan itu akan terdiri dari 5 orang. Selain saya dan Pak George, ada 2 yang punya akademi dan 1 pengacara imigrasi. Jadi semua pertanyaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan, pendidikan dan lain-lain itu bisa diilustrasikan pada waktu kunjungan kita nanti di Jakarta. Oke. Welcome your plan, Alan. Ibu Dewi, thank you. Kapan plan ke Indonesianya? Bulan Mei. Sekitar Mei, Bu Dewi. Mei? Oke. Ya. Oke, saya akhiri ya. Saya tutup Zoom-nya ya. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Good to see everyone. Bye.